Halo semua, selamat datang lagi di channel kita. Kali ini kita akan membahas tentang betapa kejinya perbuatan seorang pedofil, seorang penjahat kelamin yang memiliki kelainan seks, yang menyukai anak-anak di bawah umur. Kenalin, gua Dokter, sebagai host Dunia Kriminal, membahas dan menggali dunia kriminal yang begitu bejat dan keji. Ini adalah Matteo Condolucci, dulunya adalah seorang penjaga klub malam. Di tahun 1994, dia seorang tahanan yang dihukum karena pelecehan seksual terhadap anak-anak di bawah umur di daerah Florida, Amerika Serikat. Dia dihukum 5 tahun penjara. Di tahun 2007, kasus lain pun muncul, kali ini di negara bagian Nebraska. Dia telah memperkosa gadis berusia 13 tahun dan hanya menjalani hukuman selama 2 tahun saja. Bahkan jaksa pun melabeli dia sebagai seorang pelaku kejahatan seksual yang berbahaya. Dia akhirnya bebas di tahun 2009. Di saat itulah Condolucci berusaha untuk taat beribadah. Dia sangat religius dan menjadi seorang pendeta. Dia berkhutbah tentang pengampunan kepada setiap jemaatnya, tetapi dia selalu dihantui oleh dosa-dosa masa lalunya. Dia pindah ke Omaha, Nebraska. Dia mulai membagikan makanan untuk orang-orang gelandangan, berharap bisa menebus dosa-dosa yang telah dia perbuat. Dia juga menjadi seorang tukang pangkas rambut gratis dan selalu berbicara tentang cinta kasih. Sepertinya dia sudah berubah menjadi pribadi yang lebih baik, tapi kita tidak bisa melupakan sebuah fakta yang memilukan tentang kehidupannya di masa lalu. Di penjara selama 5 tahun di tahun 1994 dan 2 tahun di tahun 2007. Beginilah awal mula kisahnya. Sebelum dia ditangkap di tahun 1994, seorang wanita, Laura Smith, menjalin hubungan dengan Condolucci dan membawanya tinggal dan hidup bersama satu anak laki-lakinya. Dia tidak tahu sama sekali bahwasannya dia telah memasukkan seseorang yang bisa membahayakan kehidupannya di masa depan. Di malam hari di bulan Mei 1993, Laura pulang larut malam habis belanja kebutuhan rumah tangga dan dia meninggalkan anak laki-lakinya bersama Condolucci di rumah. Ada satu hal yang tidak diketahui oleh wanita yang satu ini, bahwasannya seorang mantan penjaga klub malam itu memiliki kelainan seks, yaitu ketertarikan terhadap anak kecil. Ketika dia sampai di rumah, dia melihat anaknya lagi menangis di kamar mandi. Condolucci mencoba untuk berkilah, dia bilang kalau anak laki-lakinya itu mengompol di saat tidur. Tetapi Laura mengetahui ada sesuatu yang salah karena Laura tahu kalau anaknya tidak pernah mengompol sebelumnya. Di hari berikutnya, anak laki-lakinya menghadap dan bilang ke ibunya, "Mami, ada sesuatu yang harus saya ceritakan." Dan di saat itu juga Laura mengetahui hal itu. Ketakutan terburuknya selama ini menjadi kenyataan pahit. Condolucci dijatuhi hukuman 4 tahun penjara atas tindakan asusila terhadap anak di bawah umur. Setelah dia dibebaskan di penjara, Condolucci melanjutkan niat bejatnya memanipulasi dan memangsa anak-anak di bawah umur. Di tahun 2007, dia dihukum karena memperkosa anak gadis berusia 13 tahun dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Tapi dia hanya menjalani hukuman separuh masa tahanan saja dan akhirnya dibebaskan karena berkelakuan baik selama di dalam penjara. Laura menyimpan dendam begitu dalam. Dia menyaksikan putranya berjuang untuk mengatasi trauma yang dia alami. Putranya terjerumus ke dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang sebagai pelarian sementara agar dia bisa melupakan apa yang telah Condolucci lakukan terhadapnya. Tetapi itu hanya memperburuk keadaan. Dan akhirnya putranya meninggal karena overdosis. Dia selalu menyalahkan Condolucci atas kematian anaknya. Laura memposting di halaman Facebooknya untuk mengingatkan ibu-ibu di luar sana agar menjaga anak-anaknya dari bahaya pedofil. Dan dia juga menceritakan bagaimana kronologisnya. Dia juga mengingatkan targetnya adalah single mom yang memiliki anak masih berusia di bawah umur. Bagi Laura, satu-satunya cara untuk menghentikan perbuatan bejatnya adalah mengekspos apa yang telah dia perbuat kepada anaknya. Condolucci memiliki seorang anak perempuan bernama Amanda dan juga memiliki anak laki-laki bernama Joseph. Amanda hidup dalam siksaan dan pelecehan seksual oleh bapak kandungnya sendiri, Condolucci. Amanda adalah orang kedua yang merayakan kematian Condolucci, bukannya berduka, malah dia merayakan kematian bapak kandungnya sendiri. Saya hidup di dalam ketakutan selama 34 tahun dan merasakan rasa sakit yang begitu parah. Itu yang bisa saya bayangkan. Kemarin ketika saya menerima panggilan telepon, saya pun merasa lega. Saya tidak sabar untuk mengkremasinya. Saya benar-benar tidak sabar.
Saya tahu kedengarannya mengerikan, tapi dia merenggut kehidupanku dan kehidupan anak-anak lainnya. Sebelum dia meninggal, kita mungkin masih hidup. Tetapi ketika kamu menganiaya dan memperkosa anak-anak di bawah umur dan anakmu sendiri, Anda secara otomatis mengambil kehidupan kami. Amanda menangis menitikkan air mata. Tetapi bukan tentang kematian ayahnya. Ini tentang pengalaman hidupnya dan anak-anak lainnya yang pernah dia perkosa. Keadilan belum sepenuhnya ditegakkan di negara ini, tapi baginya ini adalah sebuah kemenangan. Saya tidak setuju sama sekali dengan pembunuhan. Meskipun dia telah melanggar hukum yang berlaku di negara ini, tapi sistem peradilan telah mengecewakan kita semua, termasuk saya. Itu hanyalah satu-satunya hal yang Anda harapkan. Di dalam laporan berita acara yang dia buat, dia menceritakan detail mengerikan dari rumah tersebut dan bagaimana dia menjadi saksi langsung atas kejahatannya. Setelah ayahnya meninggal, dia kembali ke rumah ayahnya dan menyadari bahwa pria itu tidak berubah sama sekali setelah dia mendekam di penjara. Kami pun bertanya, apakah akan ada lebih banyak anak-anak yang menjadi korban jika dia tidak mati? Amanda pun menjawab, sungguh mengerikan. Saya menemukan pakaian anak-anak di dalam rumahnya ketika saya membereskan barang-barang untuk dimasukkan ke dalam kardus besar. Saya menemukan celana anak laki-laki. Itu bukanlah celana baru karena ada noda di bagian lututnya. Sepertinya anak ini habis bermain di halaman belakang rumah. Saya juga menemukan beberapa pakaian anak perempuan. Saya juga menemukan beberapa celana dalam anak-anak. Menurut saya, dia tidak akan pernah berhenti melakukan perbuatan keji itu. Anda mendapatkan gambaran bahwa pria ini menyiksa anak-anak di bawah umur dengan merenggut kehidupan kanak-kanaknya dan bisa membenci diri sendiri atas kebiasaan perilaku pedofilnya hari demi hari. Kemudian Amanda menjelaskan bahwa pelaku pelanggaran seks untuk anak-anak di bawah umur itu tidak bisa diabaikan. Jika anak-anak Anda baru saja bersama dengan orang asing dan anak-anak Anda bertingkah aneh atau bertingkah tidak seperti biasanya, maka tanyakan kepadanya apa yang telah terjadi. Sementara itu, di sisi lain, putranya Yosef menceritakan bahwa ayahnya telah berubah jauh lebih baik. Saya percaya bahwa dia melakukan apa yang dia bisa untuk merubah hidupnya. Tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi. Memang sulit untuk merubah hidupmu dari hal-hal yang seperti itu. Tetapi yang pasti dia sebagai seorang laki-laki tidak begitu paham dengan apa yang dialami oleh adik perempuannya. Dia melihat dan mengalami sendiri rasa sakit itu. Dia berdoa agar ayahnya pergi jauh dari kehidupannya dan mendapatkan hukuman mati. Dan ketika pihak berwenang gagal memenuhi semua tuntutan itu, datanglah James Fairbanks. Pada tanggal 14 Mei 2020, James Fairbanks membunuh Matteo Condolucci. Tidak memerlukan penyelidikan jauh lebih dalam karena dia mengakui aksinya itu dengan memposting dan menceritakan kronologisnya di sebuah grup Facebook Omaha Scanner. Dia menuliskan dan menceritakan bahwa dia baru saja pindah ke apartemen yang baru. Seperti biasa, orang yang baru pindah ke sebuah apartemen pasti memeriksa keadaan lingkungan sekitar tempat dia tinggal. Apakah area yang dia tempati itu aman atau tidak. Dia mendapatkan kabar bahwasannya ada seorang predator yang di sekitar tempat dia tinggal itu berkeliaran. Dan ternyata predator itu tinggal bersebelahan dengannya. Dia adalah Condolucci, yang mana seorang pedofil pemburu anak-anak di bawah umur yang pernah dihukum 2 kali namun hanya menjalani hukuman 2 tahun penjara. Di dalam pengakuannya, dia menulis kutipan bahwa dia melihat Condolucci berdiri di pinggir jalan dan berpura-pura mencuci mobilnya tanpa sabun dan air, hanya menggunakan kain lap, sambil memperhatikan anak-anak yang sedang bermain di seberang jalan. Saya memperhatikan gerak-gerik Condolucci, dia tetap memperhatikan anak-anak yang sedang bermain. Untungnya anak-anak itu pergi dan dia pun masuk ke dalam rumahnya. 2 tahun ia habiskan di dalam penjara tidak membuatnya jera sama sekali. Dia menemukan lebih banyak hal-hal buruk tentang Condolucci lewat halaman Facebook yang diposting oleh Laura Smith. Dia juga mengaku bahwa dia adalah seorang pendidik anak-anak selama bertahun-tahun yang telah menjadi korban pedofil. Dengan hati nuraninya, dia tidak bisa membiarkan Condolucci melakukan hal itu kepada siapapun juga, apalagi kepada anak-anaknya. Dan dia juga menulis, "Saya tahu dalam sistem peradilan yang kacau ini, saya akan menghadapi hukuman yang jauh lebih berat daripada hukuman seseorang yang telah memperkosa anak-anak di bawah umur." Apa yang akan kita lihat? Ya, seorang guru berubah menjadi seorang pembunuh. Seseorang yang tidak bisa hidup bersebelahan dengan pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak. James Fairbanks menceritakan tentang Matteo Condolucci. Pria itu mengakui dia telah menembak mati Condolucci. Karena Fairbanks mengetahui dan mempelajari jejak kriminalnya,
Di suatu ketika, dia baru menyadari bahwasannya Kondolucci menyetap area bermain untuk anak-anak di halaman belakang rumahnya. Itu bisa saja menjadi magnet untuk anak-anaknya agar bisa bermain di sana dan membuat Kondolucci dengan mudah melancarkan aksinya. Fairbanks, seorang mantan korban dari kejahatan pelecehan seksual terhadap anak-anak di bawah umur dan juga bekerja untuk anak-anak korban pedofil lainnya. Batinnya tidak bisa menerima kehadiran predator di lingkungan tempat dia tinggal. Sebelum Kondolucci melakukan aksi bejatnya, Fairbanks memberikan pesan kepada Kondolucci, tapi Kondolucci mengabaikan pesan itu dan tetap berusaha mendapatkan mangsa berikutnya. Dan akhirnya, Fairbanks menghentikan aksinya dengan caranya sendiri. Saya sudah punya niat untuk menemuinya dan memberi dia pelajaran. Hei, dengar, saya tahu siapa kamu. Saya sudah menonton kamu di berita televisi. Dengar, jika kamu menyentuh anak-anak ini, kamu tahu apa yang akan terjadi. Kamu akan berurusan dengan saya. Fairbanks kembali masuk ke dalam apartemennya dan mengambil senjata api dan mendatangi rumah Kondolucci. Saya datang membawa senjata api. Seperti yang saya katakan, saya mendatangi rumahnya. Dia membukakan pintu dan dia melihat ke arah saya. Saya tarik pelatuk dan menyuruhnya untuk mundur dan mencoba untuk memberitahunya. Ya, seperti yang saya katakan tadi. Dengar omongan saya, kalau kamu menyentuh anak-anak ini, kamu tahu apa akibatnya. Kamu tidak akan mendapatkan ampunan. Ketika saya berkata seperti itu, dia berjalan ke arahku dengan jarak 6 langkah. Lelaki parubaya yang punya berat 300 pound lebih itu menghampiriku. Ya, saya harus melakukan apa yang harus saya lakukan. Saya menembaknya dan berakhir. Satu peluru tepat dan tembus di keningnya Kondolucci, dan peluru lainnya mengarah ke dada dan punggung bagian belakangnya. Dia menembakkan total 7 peluru. Fairbanks mengakui kesalahannya dan tidak melakukan pembelaan terhadap pengadilan yang telah menjatuhkan hukuman 40-70 tahun penjara pada 14 Juli 2021. Dia terkena pasal pembunuhan tingkat kedua, pembunuhan dan main hakim sendiri. Setelah kejadian itu, orang-orang turut prihatin dan memihak. Ingat Laura Smith? Dia mengatakan Fairbanks tidak pantas dijatuhi hukuman seberat itu. Masih ingatkah anak perempuan Kondolucci? Amanda Henry. Dia mengatakan ini tidak adil. Fairbanks tidak perlu dihukum selama itu. Cukup ditahan untuk masa percobaan saja. Karena dia tahu ayahnya seorang predator yang mengerikan. Tetapi di sisi lain dia tidak bisa memaafkan pelaku pembunuhan. Itu masuk akal. Mantan istri Fairbanks, Kelly Tamayo, juga melayangkan perlindungan hukum untuk mantan suaminya itu dan menyuarakan dukungannya karena dia tahu Fairbanks orang yang baik, memiliki hati yang lembut, dan orang yang bertanggung jawab dan melakukan apa saja untuk melindungi anak-anaknya. Fairbanks menghargai semua dukungan yang telah diberikan kepadanya di luar sana, sesuatu yang dia syukuri meskipun dia mendekam dalam penjara. Saya sangat berterima kasih dan menghargai semua dukungan di luar sana yang sudah melakukan kampanye untuk berusaha membebaskan saya dari jeruji besi ini. Kita harus mengakhiri perbuatan pelecehan seksual terhadap anak-anak ini dengan memperbaiki sistem peradilan kita. Kalau sistem peradilan kita berjalan dengan baik, mungkin saya dan Mr. Kondolucci tidak akan ada kontak di antara kami berdua. Dia dihukum begitu ringan dan setelah 2 tahun langsung dibebaskan, yang mana dia belum sepenuhnya tobat. Dia masih mencari mangsa-mangsa yang lainnya yang berkeliaran di lingkungan tempat kita tinggal. Dia tidak ingin dunia melupakan pelajaran yang berharga ini untuk tidak mengizinkan pelaku kejahatan seks terhadap anak-anak bebas dari penjara dalam waktu yang singkat, kalau bisa dipenjarakan seumur hidup. Ceritanya mirip dengan cerita Stephen Marshall. Jika kalian tidak tahu siapa dia adalah seorang pemburu pedofil. Dia telah membunuh 29 orang dari 34 orang pelaku kejahatan seks terhadap anak di bawah umur. Karena dia menganggap pedofil itu adalah sampah dunia. Tapi dia mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara bunuh diri. Tapi itu cerita untuk di lain hari. Masih ingatkah dengan Joseph Kondolucci, anak laki-laki dari Kondolucci? Dia mengakui kejahatan yang telah dilakukan oleh ayahnya di masa lalu. Tetapi dia cukup menyayangkan atas pembunuhan ayahnya yang dilakukan oleh Fairbanks yang telah mengakhiri hidup ayahnya.